Halo teman-teman, balik lagi sama aku di channel ini. Jadi kita kali ini akan bahas tentang Calloselasma rhodostoma atau ranjau darat ya. Jadi ini termasuk ular yang berbisa tinggi. Kali ini kita akan feeding, kita kasih makan mencit ya. Oke, kebetulan yang betina itu yang di bawah, yang badannya agak gede ya, dan sudah makan kelihatan dari perutnya. Nah yang atas itu yang jantan yang belum makan. Jadi kita harap si jantan ini mau makan ya. Eh, Kalau untuk ukuran bisa dilihat jauh beda ya. Oke, dia mulai respon. One hit. Kita lihat apakah langsung mati, ternyata enggak ya. Oke, mulai linglung mencitnya. Oke, betinanya refuse ya, dia nggak mau makan karena masih kenyang. Oke. Nah, untuk kalau Calloselasma rhodostoma ini dia kelihatan ya perbedaan antara jantan dan betinanya. Bukan cuma kalau dari warna, dia ada juga betina yang warnanya agak sedikit gelap kayak gitu ya, tapi untuk ukuran tubuh tuh, dari ukuran tubuh tuh kelihatan banget ya. Kalau yang jantan itu dia lebih panjang, lebih ramping ya, sedangkan betina itu lebih besar badannya, lebih gemuk gitu ya kelihatannya. Nah itu sesuatu yang dinamakan seksual dimorfisme ya. Jadi kelihatan perbedaan jelas antar jantan dan betina, entah itu dari ukuran tubuh atau bentuk fisik lainnya. Kalau diperhatikan lagi dari bentuk ekor juga kelihatan beda nih sebenarnya ya. Ekor yang betina itu dia lebih panjang, di bagian ekornya itu dari subkaudal atau anus ya, sampai ke ujung ekornya. Oke, jantan mulai mau makan ya. Oke, ular ini untuk persebarannya kalau di Indonesia itu banyak ditemukan di Pulau Jawa ya. Kemudian dia nggak cuma ada di Indonesia, ada juga di Asia Tenggara ya. Di daerah Asia Tenggara juga masih tersebar, kayak sampai ke India dia juga ada. Tuh ya, Thailand, Myanmar. Ya di negara-negara Asia Tenggara lah yang nggak pala jauh dari Indonesia tuh mereka banyak ya. Tapi kalau untuk di Indonesia memang kalau yang banyaknya sih itu memang daerah Jawa. Kalau untuk daerah Jawa sih biasanya dia khususnya ya itu daerah Jawa Barat, Jawa Tengah ya, itu biasanya banyaknya daerah sana ya. Sampai-sampai orang Sunda itu bilangnya orai, orai lemah, orai tanah gitu ya. Ya selain disebut juga namanya itu ranjau tanah, mereka di sana juga bilangnya ini ular tanah gitu ya. Eh, Selain ranjau tanah, kenapa disebut ranjau? Karena biasa dia posisinya sering melingkar, itu berbentuk lingkaran itu di dedaunan, karena warnanya juga persis seperti tanah sekitarnya atau tanaman sekitarnya. Jadi kadang-kadang ya terinjak tanpa sadar ya, dan menggigit. Oke, dia mulai makan ya, sudah mulai makan. Oke, ini posisi kameranya kita deketin ya, biar kelihatan jelas.
Oke, gigitan ular ini sendiri merupakan gigitan yang sering terjadi ya, maksudnya banyak serangan yang terjadi menyerang manusia ya ular ini. Sebetulnya bukan karena dia ingin menyerang, tapi biasanya dia mempertahankan dirinya. Nah, kasus gigitannya lumayan sering terjadi lah itu ya. Ya, untuk jenis bisanya memang eh, jenis bisa yang menyerang darah ya. Dia termasuk hemotoksin. Dia mencegah pembekuan darah. Ya, seringnya itu bekas gigitannya akan menghasilkan gangren atau pembusukan atau nekrosis ya. Itu yang bisa terjadi. Kalau untuk kematian dia termasuk 2% tingkat kematian yang bisa disebabkan. Ada kemungkinan 2% kematian tingkat kematiannya. Nah, memang belum ada kasus, bukan belum ada, mungkin belum terekspos ya untuk kasus kematian. Tapi kalau kasus gigitannya banyak, dan biasanya korbannya memang saya sendiri belum pernah dengar yang meninggal sih. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman, mungkin tetangga atau saudara atau orang yang teman-teman kenal dia pernah digigit jenis ular ini dan meninggal ya, bisa komen biar kita sama-sama tahu bahwa memang ular ini berbahaya dan ada yang meninggal karena gigitannya. Oke, ini udah setengah badannya masuk ya. Ya, meskipun ukuran mencitnya itu lebih besar dari kepalanya, tapi dia tetap bisa telan ya, karena dia punya rahang yang lentur yang tidak tersambung oleh tulang secara langsung. Dia disambung oleh sendi yang juga sangat-sangat lentur. Jadi dia bisa membuka rahangnya itu hingga 10 kali lipat dari ukuran aslinya ya. Makanya dia bisa makan makanan yang ukurannya jauh lebih besar dari kepalanya. Kalau untuk perawatannya jenis ular ini ya, kalau menurutku sih ini lumayan mudah lah, tidak terlalu banyak perhatian, nggak manja ya. Dia suhu juga tahan dengan suhu yang lumayan panas, jadi nggak harus di ruangan ber AC gitu ya. Warnanya juga menarik sih. Ya, untuk teman-teman yang kalau nemu ular ini di luar sana, sebaiknya tidak diganggu ya, karena berbahaya. Ya, meskipun berbahaya tapi dia juga termasuk ular yang ya sesuai peranan dia di habitatnya. Dia juga memangsa hama petani ya, hama tikus. Jadi dia juga termasuk hewan yang membantu petani. Tapi ya tetap harus hati-hati juga, karena kalau misalnya dia merasa terancam, gigitannya itu juga lumayan cepat dan ya pasti sangat menyakitkan ya, bisanya itu sendiri. Oke, dia hampir selesai, sudah diekor untuk makanannya ya. Kalau untuk makanan ukuran segini, kalau aku sih biasanya ini
sampai tiga minggu ke depan baru dikasih makan lagi ya. Jadi nggak banyak makannya supaya terjaga juga dan tidak cepat mati supaya umurnya lebih panjang ya. Oke, sudah hampir selesai ya. Untuk yang betinanya kemungkinan akan makan lagi itu sekitar mungkin 2 minggu lagi ya jadwal makannya. Oke, sudah sepenuhnya masuk ya. Tinggal dia sorong. Nah, sampai ke lambung. Ya, dia bergerak terus sampai ke pangkal perutnya. Oke teman-teman, sampai sini videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dimohon, dimohon subscribe ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya nanti. Sampai jumpa. Salam reptil.